Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bisa ngaji, nikmat bisa bertaubat, nikmat punya keluarga, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Terutama dua macam nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam dan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita agar kita bisa istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kembali kita ketemu di ASC Channel ini. Kali ini untuk membahas tentang akhlak, ya, tentang akhlak, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, itu berarti kita dendam. Kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan juga, itu memang seharusnya. Kalau kita membalas kebaikan dengan kejahatan, itu berarti kita zalim. Dan kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, itu berarti kita berakhlak mulia. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kalau kita dizolimi orang, kalau kita dijahati orang, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka ada 3 sikap yang bisa kita lakukan sesuai yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, kita boleh membalas dengan yang setimpal. Di Quran, surat Asy-Syura ayat 40. Di Al-Quran itu ada surat Asy-Syura, ada surat Asy-Syu'ara. Ya. Ini ayat surat Asy-Syura ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atam mithluha. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi ini maksudnya kalau kita dipukul orang pakai tangan kanan, maka kita diperbolehkan untuk memukul orang itu memakai tangan kanan. Tentu tidak boleh kita membalas dengan memukul pakai senjata misalnya. Karena kalau seperti itu berarti kita lebih kejam dibandingkan orang yang memukul kita. Jadi menurut ayat ini kita hanya diperbolehkan membalas dengan yang serupa. Kalau bisa yang lebih ringan, ya, yang lebih ringan. Untuk apa kita perlu membalas itu? Yang pertama, untuk membela diri, ya, untuk membela diri agar tidak dibuat permainan oleh orang terus-menerus, ya. Di Quran Quran surat Asy-Syura ayat 41, jadi suratnya sama tapi ini ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala manin tasara ba'da dzulmihi faulaika ma alaihim min sabil. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya tidak ada satu dosa pun terhadap mereka. Jadi di ayat ini Allah membolehkan kita untuk membalas kezaliman dengan syarat harus setimpal tadi. Jika balasan kita setimpal, maka kita tidak berdosa.
Tapi membalas dengan cara yang berlebihan itu menimbulkan dosa. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu cara yang pertama apabila kita dizalimi orang dan kita tidak bisa memaafkan orang yang menzalimi kita. Kita diperbolehkan untuk membalas ya. Untuk apa kita membalas itu? Alasan yang kedua adalah agar kita tidak dendam. Agar kita tidak dendam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai seseorang yang tidak dendam. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722 dari Jabir bin Sulaim radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, wa inimruun satamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wa balu dzalika alaihi. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk, biarlah yang menanggungnya. Biarlah dia yang menanggungnya. Jadi kita kalau didolimi orang tadi itu, kita balas dengan yang setimpal agar kita itu tidak dendam. Ya, tidak dendam. Dan kita tidak perlu ngerasani orang yang zalim kepada kita. Misalnya kita dipukul orang, kita balas. Setelah itu selesai. Gitu. Setelah itu selesai. Tidak boleh kita rasan-rasani kepada orang lain. Orang itu telah memukul saya dan sebagainya. Itu tidak boleh. Apabila orang yang ada yang punya utang kepada kita, ya harus kita tagih. Kita tagih. Jangan sampai biarkan nanti saya tagih di akhirat saja, itu tidak boleh. Tidak ada konsep di Islam seperti itu. Jadi konsep di Islam itu balas yang setimpal dan tidak boleh dendam, ya, tidak boleh dendam. Yang kedua, cara membalas kalau kita dizolimi orang lain, yaitu tidak perlu membalas, yaitu memaafkan orang itu. Tentu itu lebih baik. Di Quran surat Asy-Syura ayat 40, lanjutannya ayat yang pertama tadi saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, innahu la yuhibbudz zalimin. Di ayat 40 di awal tadi memang Allah membolehkan kita untuk membalas apabila kita dizalimi. Tapi lanjutan ayat itu, ini yang lebih baik untuk kita sikapi ya. Artinya, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita dizalimi orang, lalu kita bersabar dan kita memaafkan, pahalanya itu atas tanggungan Allah. Atas tanggungan Allah itu artinya ya hanya Allah yang mengetahui. Hanya Allah yang mengetahui. Pada umumnya di Islam itu satu kebaikan dibalas 10 pahala. Bisa 100, bisa 700, terserah kepada Allah. Tapi ini kalau kita dizalimi orang dan kita memaafkan, tidak membalas, maka pahalanya terserah kepada Allah. Terserah Allah mau ngasih pahala berapa saja kepada kita. Tidak ada yang mengetahuinya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk bersabar dan memaafkan. Karena menurut ayat ini pahalanya atas tanggungan Allah tadi. Bahkan pahala orang yang sabar itu tidak terbatas. Ya. Perhatikan Quran Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 10 bagian akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini perhatikan ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bahwa orang bersabar itu pahalanya tidak terbatas. Maka seharusnya kalau kita dizolimi orang itu, kita langsung di pikiran kita itu ada semacam pikiran, waduh ini ladang pahala untuk saya. Maka saya tahan marah saya tidak akan membalasnya dan saya memaafkan orang itu. Gitu. Maka kita mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Jadi ingat, kalau kita dizolimi orang itu, kalau kita sudah punya mental yang luar biasa itu, seharusnya kita bersyukur, alhamdulillah ini ladang pahala untuk saya. Ya. Ladang pahala, ya. Luar biasa ya. Jarang-jarang kita akan mendapatkan pahala tanpa terbatas seperti ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sikap yang ketiga yang bisa kita ambil, ini jauh lebih baik lagi. Sudah tidak membalas, memaafkan, malah yang ketiga ini membalas dengan kebaikan. Ada orang mendolimi kita, kita maafkan. Lalu kita membalasnya dengan yang lebih baik. Yang lebih baik. Di Quran surat 41 ayat 34, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu atau balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa tidak sama antara kebaikan dengan kejahatan. Lalu Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita disuruh menolak atau membalas kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Atau mari kita balas kejahatan atau kezaliman orang lain dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Di dalam suatu tafsir, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menolak kejahatan dengan cara yang baik. Misalnya, apabila seseorang, terutama mereka yang punya kaitan dengan kita, seperti keluarga, tetangga, dan teman, berbuat buruk kepada kita, baik dengan perkataan maupun perbuatan, maka balaslah kejahatan tersebut dengan perbuatan baik dan maafkan dia. Dengan cara seperti itu, mudah-mudahan ia segera bertaubat dan dapat menjalin hubungan harmonis dengan kita. Jadi bahkan kalau ada orang kafir misalnya berbuat zalim kepada kita, kita balas dengan kebaikan, asalkan yang dizalimi itu bukan agama kita, bukan agama kita. Tapi kita secara pribadi, kita maafkan saja. Siapa tahu dengan sikap saya seperti itu, justru orang kafir tadi akan berubah pikiran menjadi baik kepada kita, lalu dia masuk Islam. Tidak perlu kita mengajak orang lain masuk Islam dengan cara yang kasar, dengan apa. Tidak usah kita ajak-ajak orang yang sudah beragama. Cukup dengan akhlak yang baik dari kita. Tunjukkan bahwa Islam itu orang-orangnya berakhlak baik, pemaaf, lemah lembut, dan lain sebagainya. Jadi Islam itu bukan agama yang garang, bukan agama yang pemarah dan lain sebagainya. Kita tunjukkan bahwa kita itu berakhlak mulia, lemah lembut, mudah memaafkan orang lain. Membalas kejahatan dengan berbuat baik itu misalnya
membantunya. Jadi kalau orang yang berbuat jahat itu pada kita malah membutuhkan bantuan kita, kita langsung bantu saja. Kita tidak usah mikir lalu banyak. Ingat tadi itu minimal kita akan dapat pahala yang tidak terbatas. Lalu yang kedua, kita bisa memberinya hadiah. Bayangkan orang berbuat jahat pada kita maafkan, malah kita memberinya hadiah. Luar biasa, itu akhlak yang sangat mulia. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Jadi ini sesama saudara, kalau kita saling beri hadiah, itu bisa saling mencintai. Apalagi kalau kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, lalu kita beri hadiah. Kita beri hadiah. Dia selalu jahat pada kita, lalu kita datangi rumahnya, kita traktir makan bakso misalnya, dan lain sebagainya. Itu akhlak yang luar biasa, yang luar biasa. Atau kalau tidak bisa seperti itu, minimal dengan mendoakannya yang baik-baik. Kalau orang itu berbuat jahat pada kita, ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosanya. Dan semoga Engkau segera membuat orang itu menjadi baik, berakhlak mulia. Jadi kita balas dengan memberinya hadiah atau minimal dengan mendoakan yang baik-baik. Contoh yang dilakukan Nabi ketika beliau dakwah di Yasrib, Nabi dilempari batu sampai terluka dan berdarah. Malaikat tidak tega dan ingin membalas dengan cara menjatuhkan gunung ke penduduk Yasrib agar mereka mati semua. Tapi Nabi melarangnya. Malah beliau berdoa, ya Allah, kalau mereka belum bisa beriman kepadamu, semoga keturunan mereka menjadi orang yang beriman. Ini luar biasa Nabi. Luar biasa. Nabi sudah dilempari batu, jadi Nabi berdakwah, dakwahnya belum diterima, bahkan dilempari batu sampai terluka dan berdarah, Nabi tidak dendam sedikit pun. Malah Nabi berdoa, ya Allah, kalau mereka belum bisa beriman kepadamu, semoga keturunan mereka menjadi orang yang beriman. Jadi di sini ini Nabi itu tidak marah kalau Kalau yang didolimi itu adalah pribadi Nabi. Tapi Nabi akan marah besar apabila yang didolimi itu adalah agama Islam. Nabi akan marah besar kalau didolimi itu adalah Al-Quran. Tapi kalau pribadi Nabi sendiri yang didolimi, Nabi akan memaafkan. Maka kalau kita melakukan itu, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka yang berbuat jahat itu akan menjadi teman yang setia. Jadi sesuai dengan ayat Al-Quran yang tadi itu, bahwa kalau kita membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan, maka orang yang berbuat jahat itu akan menjadi teman yang setia. Karena kebaikan kita akan melunakkan hatinya dan berbalik menyukai dan menyenangi kita, bahkan membela kita. Seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, dia berniat membunuh Nabi. Ya. Tapi dengan kemuliaan akhlak Nabi, Umar masuk Islam, kemudian berbalik menjadi pembela utama. Menjadi pembela utama Nabi. Menjadi pembela utama Islam. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jadi ada 3 sikap yang bisa kita lakukan kalau kita didolimi orang. Yang pertama, apabila kita tidak bisa maafkan, kita balas kedoliman orang lain itu dengan yang setimpal. Tidak boleh melebihi. Dan yang kedua, kalau bisa kita memaafkan orang itu jauh lebih baik. Jadi
kita berlemah lembut, kita memaafkan orang lain. Yang ketiga, tidak cukup hanya memaafkan, tapi memberinya hadiah, membalas dengan sesuatu yang baik, minimal dengan doa yang baik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang baik dan benar, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin. Mari kita tutup kajian ini dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.